Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin al-Mukhtar wa sayyidil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil mahsyar. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah salat maghrib, bapak-bapak, mami media, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, putra-putri yang alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini bisa hadir bersama-sama kita memperpanjang i'tikaf kita untuk mengisi kegiatan maghrib pada malam Ahad ini, tepatnya makin niki kalau tidak salah kita sudah memasuki malam yang ke-8 dari bulan Sya'ban. Sendek teman lanjut bacaan kitab Al-Mursyidul Amin. Marak biasa yang ngiring penulis kami untuk kita awali dengan baca umul kitab surat Al-Fatihah yang kita niatkan. Pertama kita sambung diri dengan bacaan surat Al-Fatihah niki dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak di padang mahsyar kita dilihat oleh Rasulullah SAW, diberikan syafaatul uzma. Kuniki iring ke berikut memulai membaca umul kitab. Di Sayyidina Rasulullah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Li jami'il awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin wasyuhada'i wassalihin wa khususan li mu'allif hadzal kitab al-imam ihdinas siratal mustaqim wa li walidayhi wa li masyayikhih siratal wa li jami'i masyayikhina ghairil Allah ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu 'alaina wa 'alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa 'ulumihim fid din wal dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Amin. Kalian sekali tiba seluruh jamaah dan pengurus kami, orang tua kita, tokoh-tokoh kita yang telah meninggal dunia, para mutasaddiqin, mutasaddiqat, dan keluarga yang kita hajatkan, yang telah memberikan infak sedekah, tenaga pikirannya untuk kemajuan syiar Islam khusus di lingkungan kita dan untuk kemajuan syiar Islam di Masjid Nurul Huda yang sama-sama kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan amaliyah beliau semua menjadi amal jariyah dan Allah tempatkan beliau semua di tempat yang mulia di makbarahnya. Mudah-mudahan tiang pengurus kami sama sedikit yang sehat, dimudahkan urusan kita di dunia ini dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam daripada anak cucu kita. Mungkin arak sakit keluarga tiang pengurus kami, kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, dan semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin shalihah lana wa lahumul Fatihah.
Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tiang pelungguh sami tekican sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Sya'ban ini yang beberapa hari lagi, namun dekhilaf karin satu pekan atau mungkin malam Ahad atau malam Senin niki tamulah malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi mungkin niki yang bagian lungguh sami kitab Al-Mursyidul Amin niki tutup ya Rubu'ul Muhlikat, ya tutup makin niki tentang masalah penjelasan Imam Ghazali terhadap pekerjaan-pekerjaan tercela yang bisa membuat kehidupan kita menjadi binasa, amaliyah kita bisa menjadi sia-sia. Nah, makin niki akhir daripada bab kitab Al-Muhlikat ini teparan niki. Insyaallah karena sudah masuk Sya'ban niki pertengahan, lemak lanjutan guys puasa untuk kitab Al-Munjiyat, Rubu'ul Munjiyat, yaitu segala amal-amal yang bisa menyebabkan kita bisa selamat di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nah, hadirin rahimakumullah, hadirin alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kita tetap berdoa mudah-mudahan kita terus diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini kan yang pelungguh sami terpedait sida Allah sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lamun bulan Rajab sa dulu itu dikenal dengan, boleh dikatakan syahrus shalah, bulan salat, karena pada bulan itulah salat diperintahkan. Nah, bulan Sya'ban ini bisa dikenal dengan syahrus sholawat. Nah, ada kemiripan, ada sholat, ada sholawat. Saya ingat Nabi pada bulan Sya'ban inilah diturunkannya sebuah ayat Al-Quran surat Al-Ahzab niki, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah untuk kita banyak-banyak membaca salawat. Nah, perintah itu pada bulan Sya'ban itu dimulai, dan erat kaitannya antara sholat dan sholawat. Agak pada mirip, entah terbaca tulisan ini dah mirip, wassalatu wassalam, sholat ini kan, tapi maknanya sholawat. Itu. Jadi kalau kita ingin selamat, maka kuatkan sholat, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ingin selamat, kuatkan sholawat, hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kunci, okay? Nah, oleh karena inilah, alhamdulillah di bulan Sya'ban ini, ya, mudah-mudahan kita bisa menapaki bararan Sya'ban. Ada yang menerangkan bahwa Sya'ban itu berasal dari kata syi'ib, jalan setapak menuju puncak. Nah, jalan beribarat lorong, kita akan mendaki menuju puncak. Puncaknya adalah bulan Ramadan. Maka mulai saat sekarang inilah kita berusaha melatih hati kita, melatih badan kita untuk mengisinya dengan ibadah, sehingga pada saat bulan Ramadan nanti kita sudah terbiasa melaksanakan amaliyah ibadah lainnya. Nah, maranike hadirin rahimakumullah. Nah, mungkin kita akan coba baca buah karya daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini 3 lembar dijelaskan tentang masalah al-babus salasuna, ya, bab yang 30 fi zammil ghurur,
di dalam menjelaskan tentang bahayanya penyakit gurur, penyakit tertipu. Dan kita manusia niki Bapak Ibu dalam hidup sering kita tertipu, sering kita mengalami sesuatu itu kita katakan benar, wah pedas seru nelik julu niki ya seolah ya kena, tetapi datanglah sang penipu, datanglah orang yang mengalihkan pandangan kita, mengalihkan hati kita dari kebenaran, sehingga tertipulah kita. Nah, makin ini yang kita akan coba baca napi penjelasan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. I'lam annal ghurura azharu asbabil halaki. Ketahuilah olehmu, ini bahasa Imam Ghazali, ketahuilah bahwa tipu daya itu azharu asbabil halaki, ialah sesuatu yang paling menonjol yang menjadi penyebab kebinasaan. Jadi banyak yang membuat kita binasa, tetapi yang tidak kita sadari sande eta idap niki penyakit kita tertipu. Dalam mudah tertipu niki, maka ujung-ujungnya nyesel, ya kan? Wa qala Allah Ta'ala, dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan yang penunggu sami, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Iki dalam surat Luqman niki ayat 13. Janganlah kamu terperdaya, janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan kamu juga jangan mau ditipu oleh setan sang penipu, sehingga kita tidak mau mendengar perintah Allah. Jangan kamu tertipu, terperdaya ketika kita menghadap Allah oleh al-ghurur. Dan ghurur ini nama sebutan lain daripada setan, itu al-ghurur. Orang yang tertipu namanya maghrur atau al-mughtari, orang yang tertipu. Nah, wal ghururu, dan adapun yang dimaksud dengan gurur, wal ghururu, orang tertipu itu apa? Ayya'taqida syai'a ala khilafi ma huwa bihi, yaitu mempercayai sesuatu yang berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bahasanya katanya Imam Ghazali. Jadi saat tertipu niki, itu percaya ilik bisikan-bisikan orang yang menipu itu, sehingga kita itu menyalahi dari kebenaran yang sudah ada. Niki fahuwa nau'un minal jahli, dan itu termasuk daripada bagian kebodohan. Nah, ieu kemben akan tertipu saya ieu bodoh. Saya enggak ndek naon. Nah, lamun cerdas dia tidak akan tertipu. Nah, makin inilah saatnya untuk kita diajarkan cerdas oleh Imam Ghazali, sehingga jangan kita tertipu dan terperdaya. Wa sukunin nafsi ila ma yuwafiqul hawa minal khiyal wasyubhati, atau minal khayali wasyubhati. Pertama, kita terperdaya, tertipu itu disebabkan karena kebodohan, dan juga karena tenangnya hati kita, jiwa kita mengikuti hawa nafsu, disebabkan karena khayalan dan subhat-subhat. Merasa tenang hidup niki, nggih. Padahal ketenangan itu dipengaruhi oleh hawa nafsu, bukan oleh sebab hidayah yang harus kita ikuti.
Kita terlena akhirnya kan, wah merasa diri tak nyaman, tenang. Karena hawa nafsu yang membisikkan kita dengan khayalan-khayalan yang manis-manis, dengan syubhat-syubhat yang mengaburkan tujuan hidup kita. Nah, niki. Hadirin rahimakumullah. Nggih. Ieu kemben agak perlu dibahas tentang masalah gurur niki. Sehingga yang penunggu sami pasti tidak meloang niki. Bu, pasti tidak meloang niki nggih. Kita akan masuk ke lowang lahat kubur, ngasih-ngasih telemak telek dan terus lemak sholat, amalan puasa, amalan ibadah zikir, baca Quran dan lain sebagainya yang pernah kita lakukan, kita rasakan ngasih-ngasih toleh-toleh teniki kiri kanan di narak. Nah, belain amalan teniki makan kosong niki, makan telang, padahal sekuat ke entah mungkin sembahyang kepilu si kelapa, keluik biaya gawe haji, keluik biaya si kebangun masjid, biaya amal nang narak teh nane tinjau pada. Nah, ternyata kenapa dia bisa menghilang? Karena kita itu sudah tertipu ternyata sehingga ludes, ya. Nah, itu yang akan terjadi nanti, ya. Kenapa kita harus betul-betul penuh perhatian, ekstra istilah niki, ya. Ekstra hati-hati niki. Ibarat dengan berat niki, Bapak Ibu, lalun itu jadi pengelana, ya. Itu jadi dengan turis. Kita ini orang asing yang masuk ke suatu negeri yang asing. Ibarat kubur itu ibarat negeri yang asing nanti. Searang dengan lalu niki, searang dengan bepergian niki, Bapak Ibu kan otomatis itu jauh barang, itu jauh bekal, itu jauh macam-macam. Buka-buka tas red tas red beli kepeng pendengar teh belahi anu niki sangun ta yebis di narak. Apa yang kita terjadi? Ternyata di tengah perjalanan kita ditipu orang, sehingga selaku apa terbaik maru-maru ketamu lek gubuk niki asing niki ngangak tekaringan momot. Nah, itu sebab kita tertipu niki, nggih. Nah, jadi maka yang terjadi penyesalan, kesedihan berkepanjangan. Nah, jadi ada sandak tebarak nike, maka mari kita kembali, kita pahami bagaimana Imam Ghazali memberikan petunjuk dan bimbingan tentang masalah niki. Nah, jadi sak nipu niki sai, nabi ruan sak nipu niki. Yang baca terlalu lengkap niki karena waktu niki kan. Jadi yang membuat tipu daya niki harus kita tahu. Ada baru kesebutan hawa nafsu itu yang menipu. Setan, al-ghurur, okay? Nah, dunia, angan-angan, okay? Niki, angan-angan yang suka ingin maksiat, saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu yang menggeret kita sehingga kita lupa kepada tujuan yang hakiki. Nah, itu bentuk-bentuk yang menipu dalam diri kita. Nah, yang bacakan lanjut. Faminal muqtarin, termasuk daripada orang yang tertipu,
Man gharrahu dhannuhul fasid, yaitu orang yang tertipu oleh sangkaannya yang rusak. Dugaan tak salah. Bi annal hayatad dunya naqdun wa yaqinun wal akhiratu nasi'atun wa syakkun. Kita menyangka bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang berharga. Naqdun itu permata, emas itu naqad, sesuatu yang paling berharga. Wa yaqinun, dan sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang pasti, yakin. No. Wal akhiratu, sedangkan akhirat itu nasi'atun wa syakkun. Nasi'atun, sesuatu yang bisa ditangguhkan, wa syakkun, sesuatu yang diragukan. Jadi dengan saat tertipu niki Basin Imam Ghazali, kita menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sementara akhirat itu hanya bualan, istilah atau bualan iki ya hayalan ini nyadu tebadak tentang lamun beribadah pacu kita kelak akan dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjelma menjadi penolong kita. Nyadu nih wa dunia niki sajamak-jamak nih langsung tekes berusaha mau kepeng sugih ya wah nih, sehingga lupa kepada akhirat niki. Saking melihat dunia ini sangat berharga, urusan akhirat samping-samping ini. Tidak butuh sholat, tidak butuh silaturahmi, yang penting usaha saja supaya sukses hidup di dunia. Kalau sudah sukses, orang akan melihat kita hebat, bisa kita tundukkan. Sampai batas itu. Akhirat diragukan. Arung dinarak malaikat. Nikmat kubur tidak ada, nikmat siksa kubur tidak ada, hisab tidak ada. Yuni, itu namanya zannul fasidun, persangkaan yang rusak. Ada tentang peduli sangka, persangkaan. Lalu lamun dengan mukmin dia punya persangkaan yang benar. Ya nanti teman tamu kubur pasti kita menyangka, tapi sangkaan kita mungkin lama lek kubur jatuh mau meni jatuh hadapi namun tegawe lengi. Kalau kita tidak ada di jalan petunjuk Allah, maka kehidupan kita akan lebih sengsara daripada dunia. Ini untuk bersangka dalam hati kita, dan kita yakin itu terhadap ketentuan Allah di akhirat, sehingga kita tidak tertipu dengan persangkaan yang rusak di dunia itu. Nah, itu salah satu tafsir Imam Ghazali yang membuat orang tertipu, dia salah sangka terhadap kehidupan dunia. Nah, wa ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala, dan kepada hal itu, kepadanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengisyaratkan niki, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yansarun. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang kufur, mereka telah membeli kehidupan dunia dengan menjual akhiratnya, maka kelak dia tidak akan diringankan dari azab Allah. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Surat Al-Baqarah ayat 86. Ini isyarat kepada orang-orang seperti orang kafir yang telah tertipu dengan persangkaannya tentang kehidupan dunia, sehingga dia beli dunia ini dengan apa saja,
Dia beli dengan hartanya, dia beli dengan tenaganya, pikirannya untuk mikirin tentang dunia. Akhiratnya dia musnahkan. Maka ada ancaman di sini. Fala yukhaffafu anhumul azab. Dia tidak akan diberikan keringanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya. Nah. Kemudian wala syakka anna al-marid yashrabu ad-dawa biqouli at-tabib raja'an lisihhati. Ini ada perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali tentang bagaimana orang itu jangan mudah tertipu. Okay. Bahwa tidak diragukan orang yang sakit itu minum obat biqouli at-tabib karena saran daripada dokter, raja'an lisihhati karena berharap dia ingin sehat. Falau qala la ashrabud dawa illa an atayaqqana kaunahu nafi'an. Tapi dia mengatakan sakit niki muni ndek kejai nom wat niki ini lamun ndek keman yakin entan wat niki bermanfaat tuh nih. Nggih, fadzalika dalilu halakihi. Ini wah petunjuk bahwa itu dia dalam keadaan binasa. Tebeng nawak si dokter si Imam Ghazali ini si wat diri lagu masih sangkal dokter ya adik man yakin wah nih kan sama-sama kita berharap niki kan dokter pun nendah berharap supaya dengan obat yang diberikan kepada pasiennya supaya pasiennya sembuh. Lagu sakawatin niki ya pengkung kelewatnya namun dek manfaat tidak anu dek tidak minum munin betalun kesekojoh. Nah, kita sudah diobati oleh Allah. Ini loh, kamu itu banyak penyakit hidup di dunia niki supaya kamu jangan tertipu. Nih ada resep saya kasih kamu. Jalankan sholat 5 waktu resepnya. Mola kamu minum nanti ya subuh 2 subuh 2 tablet kan zuhur nanti 4 tablet maghrib 3 tablet. Kamu milih isi vitamin nendah niki salat witir nih 3 tablet nih vitamin nih lawan amalan-amaliyah sunnah lainnya, perintah-perintah Allah yang menyuruh kita untuk berbuat kebaikan itu sebenarnya obat untuk kita adik sanda ada sakit elek dunia sakit elek akhirat sakit kenjarian lagu ndek ternyadu lamun sembayang nih man beang kita rezeki unin kepacung kesembayang lagu ndek man baik tangkap buk sugih unin betalun kojoh lemak le akhirat kita tertipu. Bapak Ibu. Nah, walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu li ba'dil mulhidin. Oleh karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu telah berkata kepada orang-orang yang ateis. Jadi yang saya hadapi Sayyidina Ali itu bukan orang yang beriman semua, tetapi orang yang tidak percaya sama Allah. Nah, ba'da an awradal hujjaj alal mulhid, setelah Sayyidina Ali itu mengemukakan hujah-hujah, alasan-alasan kebenaran adik nesa beriman di Allah Ta'ala lagu dek mati nabiunin ingkana alama az'amuhu fatakhallastu wa halabta ulilamu wah jelasan barak meneh itu sendiri milih mati sementara aku sudah menjelaskan kebenaran itu takhallastu aku selamat wa halabta maka kamu akan binasa ini. Nah salah niki. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini pelo niki 3 lembar niki
mudahan bukan niki selesai le maghrib. Wa minan nasi man gharrahum qawluhum innallaha karimun rahim. Ada sebagian manusia yang tertipu oleh perkataan mereka, innallaha karimun rahim, sesungguhnya Allah itu maha pemurah, maha rahim. Nah, niki wa minan nas may yudli bi taqwal aba wa wara'ihim wa dzalika kulluhu muhalun. Ada sebagian manusia pertama ia tertipu isi ucapan mesak. Nabi unin berucap alasan innallaha karimun rahim, sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha pemurah, rahim, maha kasih sayang. Arak dek dengan sabaran niki Bapak Ibu, ia kintang, dia berbuat maksiat terus tapi beralasan Quran sih beralasan doa bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha tahu insyaallah itu dia tertahu insyaallah taala. Wah Allah taala dia mungkin jak siksa tu nih, karena Allah taala dia penyayang do kita nih, dia mele terus gawe perintah Allah. Nah, ini artinya dia membawa ayat untuk kepentingan kesenangan sesaat. Sabar meniki kelelian siapa ta'ala kan. Jadi dia itu seakan-akan pada barat modal kita dengan toa dia mungkin dek kembang mangan sih dengan toa kunin dapat bengel-bengel iya kunin dapat ngelawan pasin baris empuh kunin. Nah benar kan itu orang tertipu itu. Maksud lalu pinjam. Itu ada. Jadi ada orang yang seperti ini kan? Nah, sehingga dengan seperti itu dia tidak mau mencari karunia Allah. Niku. Atau maafan salah ta'ala. Jadi dia berharap sesuatu yang menyalahi dari para perintah Allah, tapi dia justru meremehkan perintah. Arah satu dua bahasan Imam Ghazali wa minan nas may yudli bi taqwal aba. Arah sasekik ada sebagian orang mengandalkan ketakwaan nenek moyangnya, wa waraihim dan kewaraan daripada nenek moyangnya, wa zalika kullu muhal, itu mustahil itu nih. Arak dengan niki milih selamat makin luit kejadian niki, hati-hati. Wah aku kan tuang guru apa aku nih papu balok aku datu nih no alam nuah papu balok kena hebat dah kerja jadi bajingan aku lema nih surga tahu aku nih. Nabi ini kena si Imam Ghazali ini wa dzalika kulluhu muhalun, mustahil dengan ini ini selamat tuh kan. Tuh dengan ngandel-ngandelan papu balok niki ya dah akak naku niki kenang gawe apa Islam maksiat kunin niki kan dah kerja bodoh nih kalah no ulama-ulama no sih kunin asal aku keturunan Nabi kunin tolong naik duit berani ke banyak. Akhir orang yang tak waras juga ikut-ikutan kan? Wah dia jubah nanti ke belik, wah ngeros dia jubah niki nih daka-daka anja embat seninan dengan dia menzinahi istri orang ngandelan paku balok terus ajari ulama sajarian salah maka tersindir niki, itulah namanya gurur, orang yang tertipu.
lagu ia demen dengan tertipu. Niki belum terbaca le kitab niki enggak. Ini lahir oleh Imam Ghazali sudah mensinyalir orang-orang pada saat hidupnya Imam Ghazali itu sudah ada orang seperti itu. Niki Habib Sakajuma niki, namun Habib sak lurus jande. Niki ya Habib sak bodoh. Sandein mulai keturunan Nabi, aku sendiri jadi keturunan Nabi, akhir batur niki kepincut. Wah, dedek kalau baca dan niki terlalu sensitif laut niki, tiang terekam niki sih, tukang rekam niki baris nyala laut. Cukup wah, artinya supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh sebagian saudara-saudara kita yang mengandalkan nasab, mengandalkan keturunan, mengandalkan harta benda, mengandalkan paku balut. Sawah soleh-soleh, paku balut enggak soleh. Lamun ieu ndekna soleh. Salah. Salah tetap salah. Siti Fatimah doang ndak kanjak abah dan niki Rasulullah. Lau saraqat Fatimatu munin niki kan bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Ini bahasa Rasulullah. Andin Fatimah binti Muhammad nih munin. Mau coba maling jak pelengiman munin. Berarti itu betul-betul tidak ada, artinya secara tanggung jawab kita kepada Allah nanti masing-masing. Niki. Nah, Nabi berdoa qol niki. Falyanzur ila qaulihi ta'ala li Nuhin, maka perhatikanlah olehmu kepada firman Allah ketika Allah itu berfirman kepada Nabi Nuh. Oh, coba ingat nih ya, niki Imam Ghazali. Okay. Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Surat Hud niki, okay. Ketika Nabi Nuh niki kan mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan anakku, dia kan anakku juga. Ini istilah Nabi Nuh niki merasa kalau dirinya itu sebagai seorang bapak yang baik, gara-gara kebaikannya itu supaya diselamatkan anaknya. Ternyata Allah Ta'ala membalas permohonan Nabi Nuh itu apa? Innahu laisa min ahlik, dia ini keluarga menonin Nuh, dia terusir dari keluarga. Innahu amalun ghairu shalih, ye niki ye gawe pegawaian sandek kena. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita bawa andalan-andalan. Kalau memang doa daripada orang tua kita yang baik, insya Allah. Tetapi kita dulu perbaiki diri. Jadi narak bukandalan lemak niki. Kan dia niki di dalam ayat niki kan. Tapi Allah lupa. Nah, bahwa nanti kita itu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu dalam hadisnya. Bagaimana kita melakukan ibadah kita masing-masing, amal kita masing-masing. Yang dinarak baru tanggal-tanggalan niki kan. Nah, niki. Nah, jadi niki hadirin rahimakumullah, gambaran orang-orang yang tertipu. Kemudian yang lanjutkan niki secara ringkas niki nggih.
Wa asnaful muqtarin katsiratun, dan adapun golongan orang yang tertipu itu banyak sekali, bahasa Imam Ghazali. Wa nahnu nuridu minha arba'ata asnafin, dan kami akan menjelaskan hanya 4 golongan saja. 4 golongan ini orang yang suka atau mudah untuk tertipu, terjebak di dalam tipu daya setan, tipu daya hawa nafsu, tipu daya dunia, tipu daya teman-teman kita yang membawa kita ke arah keburukan. As-sinful awwalu al-ulama. Niki golongan pertama bahasa semolah tertipu niki ulama. Tertipu kita. Wa qad sabaqa zikru ghururihim fi kitabil ilmi. Sampun yang jelasan pirana niki le bab kitab ilmu bahasa Imam Ghazali, bagaimana seorang ulama itu bisa tertipu. Nah, be contoh niki namun ulama tertipu, ya. Ada orang berilmu, ya. Dia paham ilmu itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia, perlu diajarkan, sehingga dia mengkaji ilmu, mengajarkan ilmu, lalu lupa ngamalan. Nah, tertipu kita kan, lupa ngamalan. Mana-mana sekali dalam seumur hidup. Ibarat niki dong baca dek sajulu niki tak niki ara dek julu. Ibarat sigi dila ibu. Masih dengar sigi dila ibu? Mana nek nara sigi nane kan? Nah, lai dile copok niki. Seke bersedut niki, seke bawa, seke bis. Nggih. Lingkungan sekitarnya diterangi, tetapi ya mesa terbakar. Nah, barat sigi hidup kan niki. Atau ibarat lilin niki wah. Lilin. Orang diterangi tetapi ya leleh. Nah, ibarat pohon yang tidak berbuah kan, kasyajari bila samarin, seperti pohonnya lebat, kokoh lalu dinara buah. Berarti seorang alim itu dia tertipu niki, ya. Ara sopo alim syariat, pacu ilmu fikihnya hebat, tapi dia menafikan, dia tidak mempercayai tentang ilmu ma'rifat, ilmu batin. Yang penting prepeh diri, wah, prepeh awak, tapi ilmu hati tidak perlu. Itu urusan yang remeh, yang susah-susah, pokok meneh wahane meneh. Tertipu itu, bahwa dia lupa bahwa ilmu itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Itu tertipu. Atau sebaliknya, dia berilmu tapi gandrung ilmu batin saja. Wah, namun dia sembahyang dan dawen dia, namun dia man sembahyang dia nih, no ini kena batur karingan, nggak? Lelah doang puasa dia nih. Akhir dia menyalah-nyalahi orang yang mengamalkan ilmu fikih atau ilmu syariat. Tertipu juga itu. Nah, ini betapa banyak orang yang seperti itu, menyatakan diri dia berilmu. Allah Akbar. Nah, ini banyak istighfar tuh ini guys. Ngajahan, duit murid, duit mahasiswa, orang terkesima dengan ceramahnya.
Hei. Tapi niatnya apa? Ingin kesohor, ujub, sum'ah, riya, aduh, hancur itu. Andar kurangan si ente sambut nyelek, hancur. Nah, gurur, kita tertipu. Niki di Indonesia niki yang membaca kitab Muhyiddin kurang cuma yang ingat-ingatkan saja intisarinya. Okay. Ini bukan kata-kata dia. Yang juga kita berlomba supaya kita jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Kita jangan terjebak, ya. Lelah terberajah, tapi kita terperdaya. Ya. Adik sandak baru niki, wah lelah jauh tas dan niki jauh tamu jauh kampung akhirat, tiba-tiba buka-buka takilan telah, ya, penjara. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, niki, ya, sehingga ini paling rawan ya dengan alim. Maka enggak orang tuh baru dia alim no, terus dia bebas dari yang begitu, tipu dayanya lebih besar dengan alim niki. Ya. Cekat berdebat, mengalah, tapi tujuannya apa? Supaya orang lain itu malu. Ada insa tahu ia paling hebat, deh, cara berdiskusi, menguasai. Lalu tujuannya untuk menjelekkan orang, merendahkan orang, tertipu. Ada ia bahasan Imam Syafi'i kan, maka lam tu ahadan qattu illa wa ana uridu ayyubayyina Allahul haqqa ala lisani aw lisanihi. Tidaklah aku berucap sesuatu kepada orang lain, okay, kepada salah seorang, kecuali aku menginginkan Allah itu menjelaskan kebenaran dari lisanku atau dari lisan orang lain. Itu tujuannya orang ngomong. Adik nesa, ucapan dan iki mengeluarkan sebuah kebenaran yang kita dapatkan dari orang lain, atau orang lain dapat kebenaran dari lisan kita. Dek napu untuk kajum-kajuman, ada pamer teparan hebat, teparan menguasai ini itu. Inilah namanya hak, itu kebenaran itu. Jadi itulah namanya orang sukses, orang yang mendapatkan nur hidayah Allah, yang dia tertipu, ya. Nah, sangka untung niki, ya, kebenaran itu tidak dilihat dari besar awak, kuatnya badan kita, kayanya orang, menangnya orang dalam lomba, bukan itu. Andin tuh tahun jadi standar ukuran kebenaran itu yang kalah si satuan, jadi sampai bisa layak jak kena jadi nanti namun standar beli-belian awak. Orang menang berlaga itu barak sawi misalnya ini kan, berlaga itu kan pemilihan, belum tentu orang yang menang itu menang hakiki. Iya kan? Mudah-mudahan kemenangan itu tidak ada unsur tipu menipu, tidak ada unsur menyalahi aturan-aturan yang sudah digariskan, disepakati oleh negara, oleh undang-undang. Misal bampet-ampet tuh aku menang tuh hebat misal, kemudian yang kalah itu merasa diri enggak ada apa-apanya misalnya, itu belum tentu, ya. Baik dari kelas presiden sampai DPR sampai ke bawah, siapa saja, namanya kebenaran itu sudah ada garisnya. Kita tidak zalim,
Ya kan? Kita jalani dengan tanpa menzalimi orang lain, tanpa menyalahi aturan-aturan. Terus dia menang, itulah namanya kebanggaan. Lagu lamun bangga tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak benar, bukan menang, namanya itu kalah, namanya dua, itulah namanya gurur, tertipu namanya itu. Ini dunia tenang, senang, baru-baru ini, tetapi di akhirat. Nah ini berat, hidup di dunia ini berat. Enggak? Insyaallah. Iya. Jadi angka baru-baru ini perlu niki kita kaji. Betul-betul orang berilmu itu sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah, para sahabat-sahabat, gitu kan. Tidak jadi jauh. Berberu jauh nih ibu, nggak? Baun pakaian dengan lain, lagu imesak belondan, kan? Jauh nih kan. Belum mendengar jadi bagusin pakaian ini kan, lagu imesak belondan. Saya teman tertipu. Lanjut dulu baca kitab niki nggih. Asim fusani, golongan yang kedua, fi arbabil ibadah, orang yang ahli ibadah. Nah, baru tersinggung si Imam Ghazali, hati-hati namun terjadi dengan alim, orang yang punya ilmu, orang yang merasa punya ilmu. Niki dengan berilmu doa, apalagi dengan sandek berilmu, paling jelek menjadi tertipu. Orang berilmu saja bisa tertipu. Okay. Niki, faman la ya'lam uyuba batinihi, barang siapa yang tidak mengetahui aib batinnya, wala au ya'lamu wala yajtahidu fi izalatiha fahuwa maghrur. Kipas Imam Ghazali, siapa saja yang tidak mengetahui cacat daripada batinnya, atau dia tahu cacat batinnya tetapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk menghilangkan cacat itu, fahuwa maghrur, maka dialah orang yang tertipu. Okay. Kemudian kelompok yang kedua, arbabul ibadah atau abid, orang yang ahli ibadah. Nah, biruan niki contohan Imam Ghazali. Faminhum man ahmalal faraidha wa dhayya'aha bi ahkamis sunan wasyurut, kaman tushghiluhul waswasatu fil wudu wa tanzifis thiyab hatta yafuta waqtal fardi au yudayyiqu. Dengan saat tertipu, contoh tebang ini lihat dalam masalah beribadah, orang yang mengentengkan fardu dan menyia-nyiakan perintah yang fardu niki, dengan dia fokus perhatiannya kepada yang sunnah-sunnah dan syarat-syaratnya niki, sehingga terjadi padanya itu was-was. Contohnya di dalam wudhu misalnya kan, sehingga sampai dia terlewati waktu fardu atau sempit waktu fardu itu. Ini waktu wudhu doang sampai berjam-jam, itu tertipu itu, karena ada penyakit was-was. Kemomoh doang, kemomoh itu sunnah itu, ya doang sih pretel. Wih, gosok-gosok, jangan ke ada cara layak nih, jangan ke sebong sih, nah kumur-kumur doang.
wah jangke jangan kamat masih doan hidung dek teman kentok dan dek teman. Namun, nah itu makanya penyakit orang yang ahli ibadah lalu nenara ilmu, maka tahu si penyakit was-was, sehingga lebih pokok lebih penting itu ditinggalkan jarin itu arak sopo anda nih kan. Nah ya. Orang yang mementingkan sunnah, lamun sembahyang sunnah ya la ilallah bisa ndek sholat sunat tasbih, sholat sunat sholat sunat nih, ada yang kepeng sholat sunat duha ini nggak ada yang sesugih macam lah sholat sunnah nih lagu sholat fardu ndek gawe tepat berjamaah ndek. Jangan kita tertipu. Bukan berarti tidak penting, tapi yang ada yang lebih penting. Pak dengan ini lah, maaf niki ibu, dia terpesender sih deh. Takut kan ibu nih kan. Ibadah fardu pacu, itu satu fardu niki kan, pacu. Tapi kewajiban kepada suami ditinggalkan. Tidak bisa itu. Sunat, sunat puasa nih. Takkan dia bilang puasa semama nih, kisah ke puasa doang nih. Batal puasa dan ibu. Sunat kan lebih utama, yang diutamakan dikesampingkan. Padahal deh dalam ibu-ibu, ya molah surga, okay? Nabi manik Rasulullah kan, iza sallatil mar'u khamsaha, lamun sembahyang 5 waktu yang fardu saja, dia narak sunnah nanti apa? Sak fardu doa niki dijaga, niki. Wasomat syahroha, dalam datang bulan Ramadan lema puasa. Wa ata'at zawjaha, dia taat sama suaminya. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Terus membilinan udkhulil jannah min ayyi abwabin sya'at, tamu surga bebe milih dah dengan tamu wah ini dah kena dengan ini diri. Semenandu kan itu dah dengan mamu desa adil. Iya, ma akraman nisa ila karimun, tidaklah mulia seseorang itu kecuali dia sendiri orang yang memuliakan keluarganya. Iki khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian itu adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Ini bareng dengan lain seolah hebat, tetapi dalam keluarganya tidak hebat. Nehi dengan dia tertipu. Lebih ngidem misalnya. Jangan tertipu ya. Misalnya ngidem sendiri. Ya, lamun tuah bada pacu-pacu. Kalau mendengar cerita dengan Inano akan lamun pemimpin nasolah. Lamun imam nasolah, insya Allah makmum nasolah. Coba telek berdiri. Lamun imam dan den sholat, makmum pasti ngerumun. Nah, gitu. Nah, jadi nanti jangan sampai kita tertipu, maksud kita di sini. Banyak hal yang kita tertipu. Niki ibadah doang kan. Wa minhum man la tastaqimu lahun niyah. Ada dengan sandi lurus niat, nunin niki. Nah, jadi ibadah lagu niat ndekna lurus. Ikhlasnya tidak ada, macam motif lah istilah niki kan, dia semata-mata mencari ridho Allah. Nah niki termasuk niki wa hakaza man ishtaghala bil haji was shaum niki wa lam yuqaddim syurutaha min at-taubah wa raddil mazalim. Arak sopok dengan niki disibukkan dengan ibadah haji
puasa niki, tapi dia tidak mendahulukan syarat-syaratnya berupa dia taubat, mengembalikan hak-hak orang yang sudah dizalimi. Ini Malik berhaji ente lagu bekal hajinya dari harta orang yang dizalimi. Nah, nyala. Okay. Taubatnya tidak, sambil berhaji masih terjaga maksiat. Ule-ule pada tak tersebut Pak Haji. Haji itu kan deh. Tidak mabrur jadinya hajinya. Iya, mardut jadi kan. Gitu. Nah ini, banyak sekali nih kan dalam hal masalah ibadah nih kan. Nah, maka banyak sindir niki kan. Man hajja falam yafsus walam yafsuq, nggih. Raja'a kayumin waladatu ummu. Seisai berhaji dan dia tidak pernah melakukan kefasikan, dia tidak mengatakan perkataan kotor, maka itulah pahalanya nanti seperti dia baru lahir, ya, bersih, mabrur. Ini apalagi namun terkena jari haji ada yang sabut undang roh, gugur haji dia, makanya berhaji dia tak tundang lagi ke besar masih ada tepung bidang. Tapi insyaallah dia nak, insyaallah. Mudah-mudahan. Ansim musalis, percepat. Kelompok yang ketiga as-sufiyah wal mutasawwifah. Nah, ini para pengamal sufi, pengamal tarekat, pengamal sufi, nyonya, pengamal ilmu batin. Itu kelompok yang ketiga, enggak? Bisnis pretel kan iki Imam Ghazali, Bagaimana rupanya? Faminhum man radiya bi majarradi zihim wa adabihim adh-dhahirah wa dhannu anna al-amra ila hadzal haddi. Arak sopok kelompok, sopok batur bahasa niki nggih. Ya niki berpenampilan nggih, menggunakan pakaian sufi dan adab-adab sufi yang zahir. Dan mereka menyangka urusannya itu sampai di situ saja. Ada satu parang sufi niki nggih. Kadu kelambi robek. Desa parang zuhud niki kan. Terus cara lampak niki atur lampak niki kan dato-datoan istilahnya kan. Ada satu parang tasbih kadu krotok sana kan, jamplung plek-plek. Ada satu parang tertipu. Hati-hati. Niki dia lihat penampilan zahirnya, hatinya busuk. Wa minhum man zada falabisal muraqqa'at allati tazidu fil qimah 'ala al-ibrisan. Arak sopok dengan niki kebalikan sak baru. Dia sufi, ya, tetapi dia menampakkan kemewahan. Nah, niki sampai melampaui nilai ya yang tidak sepatutnya lah niki, okay? Abu sufi simpanan diri niki itu dia keajuzin niki, dia itu sama seperti seorang wanita tua lah niki, orang dengan toa kadu pakaian baju besi tejo itu keraja. Nah, ini kita yang murad yang niki jelasan langsung niki bahasa Imam Ghazali barak dengan tawa syarat sopok dengan ini makin tawa niki tempuh si seorang raja jangan lo perang kadu noh niki pakaian baju besinya terus ngejauh senjata napi-napi. Tiba-tiba setelah tempuh si raja menghadap raja itu coba kalian
coba dulu kamu berberun silat mau yang terkena buka-bukaan helm dan niki ternyata ini benar apa-apa nah. Kira-kira raja itu akan merasa tertipu atau tidak? Tertipu oleh pakaian orang itu. Begitulah misalnya gitu. Nabi niki terus nih ya faqila laha hadza istihanah lil mulki ini orang yang meremehkan raja namanya itu kan, maka yang patut bagi dia itu fatu'khazu wa tutrahu baina yadayil fil, maka orang yang seperti itu lebih pantas untuk ditangkap dan dilemparkan ke bawah kaki hewan ini tunggangannya gitu kan, sehingga dia tahu kembe-kembe dia menang si pakaian besi doang no. Nah, itu ibarat orang yang beramal niki tetapi dia keropos tidak ada apa-apanya, itu penghinaan itu kepada Allah niki. Yang satu tujuh sekali kan sekian anu kelompok niki nah wa firqatun talaqqanat alfazal qaum fi ulumil ma'rifah fada'atil ma'rifah wal iyadzu billah wal halak. Ara sopok menganggap diri ahlu sufi, ahli tasawuf, ngerawas isi masalah-masalah tasawuf, makrifat, tajalli, macam ngerawas niki nggih. Dia ngaku sudah sampai makrifat penimparan diri, sampai berlindung niki Imam Ghazali wal iyazubillah, aku berlindung kepada Allah bahwa dia itu orang yang celaka. Ada yang satu paran dia niki dengan waktu makom wali wah dia gurur tertipu. Arah supuk dengan endah mengasingkan diri niki zaiman annahu la hajata ila a'malina, dengan menduga bahwa orang lain itu tidak patut untuk diikuti, ngasingan diri mesa aku ini paling nanti aja kedoa terbaik. Nah sina kesampingkan orang lain, tertipu. Pokoknya aneh. Nah, hadirin rahimakumullah ya. Itu beberapa hal yang menyangkut masalah kelompok ahli sufi. Angkat dendek bayar. Aku ngimpi wi. Aku berdaitkan cesane tertipu aja kita ini. Okay? Nah, Nabi Ibrahim doan niki sempat beliau bingung itu ya melihat bintang nih nenek kenenek telah itu sebenarnya itu ada hijab. Jadi lamun nara dengan ngaku-ngaku wah mau muka syafah alam gaib wah terbuka unin wah tahu kangen batur wah menene ya. Ini percaya nih laka tertipu wali no dek barang meno. Semakin dia mendapatkan kegaiban semakin sebut dek media tertawa. Kamu masih kajum-kajuman jauh diri terus niki tertipu itu jangan. As-sinfur rabi arbabul amwal. Nah, terakhir niki tebet potong-potong niki. Kelompok yang keempat adalah orang yang punya banyak harta, orang sugih. Itu hati-hati orang sugih niki nggih. Nah, faminhum yabnil masajida war ribatat wal qanatir wa ya'muru bi katbi ismihi. Nah niki arak dengan niki saya nggak sak sugih lalu dia bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun jembatan nonen niki lagu pang ada yang tertulis saran nonen niat malai niki kan untuk nggih ya muridun bidzalika said ingin pamer, lalu tujuannya pamer. Lagu lamun dengan tulis saran misal untuk misal niki ada misal teduan ada itu ndak
tergantung niat. Lagu ini tujuannya ingin pamer. Nih yang sedekah nih 5.000, tulis ya dari doktor profesor SHM. Lapang satu tulis. Tuh tertipu dia. Arak sopo endah niki membangun nggih lagu dengan harta benda kezaliman. Bangun madrasah, bangun masjid, lagu kepeng lengan bangun niki ndek kena. Onya-onya niki. Nah, kepeng lengi pokok. Lagu hebat sembaran diri tertipu. Betapa banyak orang yang seperti itu. Nah, niki ya. Jadi arak sopok malah niki diantaranya adalah orang yang membangun sarana ibadah berlebih-lebihan. Bangun masjid, masjidnya dihiasi dengan berbagai macam pernak-pernik, sementara tetangganya kelaparan, sementara keluarga yang di situ yang ditinggalkan, terzalimi misal, maka itu gurur, tertipu kita. Mana juga bentuk penipuannya, ada yang dengan sak tamu di masjid niki, cemoh di masjid niki, akhir tamu-tamu dia dapat sembahyang, tamu-tamu niki tuh lagi mata sembahyang, dilek pernik penuh hebat, akhir membuat setan-setan baru di dalam sholatnya orang. Ini bahasa niki membahas dengan yang bacaan. Itu tertipu orang yang seperti itu bahasa. Nah, makanya dia terpunentan, tidak usahlah terlalu berlebihan kita. Namun nyaman, standar istilahnya niki kan, dengan tujuan kita supaya nyaman ibadah kita, yaitu sudah ya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bersami jangan lewat isya niki. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah dari tipu daya yang baru-baru niki yang disebutkan oleh Imam Ghazali, sehingga betul-betul tujuan kita hidup niki ta'abbud lillahi ta'ala, beribadah semata-mata karena Allah, baik dalam keadaan suka, duka, berat atau ringan sama saja. Hati kita senantiasa tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya kita tutup, dan insya Allah besok malam nisfu Sa'ban kita kumpul lagi untuk kita doa. Baik, tuh entahan tadi kirim remat kelanjutan Malik gas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Demikian kurang lebihnya, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.